Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winanur Oktaviani Sari dengan NPM 2021 01500717 dari kelas R7K Universitas Indraprasta PGRI. Pada mata kuliah konseling populasi khusus kali ini, saya akan membahas tentang kajian klien penyintas tunanetra berdasarkan hasil observasi pada klien yang saya temui. Namun, sebelum kita membahas hasil observasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait tunanetra. Apa sih tunanetra itu? Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra adalah sebutan bagi seseorang yang mengalami hambatan atau kerusakan pada organ mata. Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia atau yang disingkat sebagai PATUNI, tunanetra adalah mereka yang tidak mampu melihat total sampai mereka yang mampu melihat sisa penglihatannya. Akan tetapi, mereka tidak mampu menggunakan penglihatan tersebut untuk membaca tulisan dengan ukuran 12 poin dengan cahaya normal, meski sudah dibantu dengan menggunakan kacamata. Kemudian, apa saja klasifikasi tunanetra? Berdasarkan waktunya, tunanetra diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Dan yang ketiga, tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra ringan atau defective vision atau low vision, yaitu mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, tunanetra setengah berat atau partially sight, yaitu mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa, atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Dan yang ketiga, tunanetra berat atau totally blind, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Memangnya apa saja sih faktor penyebab tunanetra? Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Faktor prenatal adalah faktor yang memengaruhi perkembangan sebelum anak lahir atau pada masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami kebutaan. Berdasarkan periodisasinya, faktor prenatal dapat dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Faktor lainnya yang menjadikan anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat pembawa keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Yang kedua, faktor neonatal atau saat kelahiran. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketunanetraan pada saat kelahiran meliputi anak lahir sebelum waktunya atau prematurity, lahir dengan bantuan alat atau tongue furlosing, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, ataupun kesehatan bayi. Yang ketiga, faktor postnatal atau setelah kelahiran. Kelahiran pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, kebutaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bahkan terkena bakteri. Selain itu, faktor ini juga dapat disebabkan oleh kecelakaan yang sifatnya eksternal, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain sebagainya. Umumnya, ciri-ciri yang dimiliki tunanetra dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, pastinya ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki oleh orang awas. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Dan yang terakhir, terjadi kerusakan pada susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan deskripsi diri klien. Klien berinisial VR yang saat ini berusia 23 tahun. VR merupakan anak kedua dari 4 bersaudara.
Klien lahir dalam keadaan prematur yaitu 6 bulan, lalu klien ditempatkan di inkubator. Selama 28 hari klien di inkubator, mata klien tidak ditutupi sehingga terpapar langsung oleh sinar radiasi UV inkubator. Kedua hal inilah yang menyebabkan klien mengalami kerusakan pada fungsi organ mata. Kejadian ini diketahui setelah klien berusia 1 tahun, dikarenakan orang tua klien merasa bahwa ketika klien diperlihatkan sesuatu, klien tidak bereaksi. Namun jika klien diajak berbicara, klien dapat merespon. Tentunya hal tersebut membuat orang tua klien khawatir dan membawa klien ke dokter. Lalu diketahuilah bahwa klien mengalami kebutaan. Klien merasa tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan atau tanpa bantuan orang-orang. Beberapa hal yang mesti diperlukan bantuan orang lain seperti berpergian di luar rumah, menyempurnakan tugas kuliah sesuai dengan format penulisannya, dan hal-hal lain yang memang membutuhkan penglihatan secara nyata. Namun tanpa bantuan orang lain, klien tetap bisa mengoperasikan HP sendiri dengan memanfaatkan fitur bantuan khusus screen reader, sehingga tetap menjadikan klien sebagai pribadi yang mandiri. Oh iya, kegiatan klien saat ini berkuliah, dan ketika mencatat materi dari dosen, klien menggunakan 2 opsi. Yang pertama, klien mencatat menggunakan braille, dan yang kedua, klien mencatat di handphone menggunakan keyboard Bluetooth yang disambung ke handphone. Klien pun sempat mengikuti magang selama kurang lebih 4 bulan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswi. Hebat kan? Selama ini, klien masih memiliki sisa penglihatan atau residual vision, sehingga mampu mengetahui dan membedakan kondisi gelap dan terang. Namun, jika hal ini tidak segera ditangani lebih lanjut, maka khawatir klien akan memiliki keterbatasan perilaku sosial, mobilitas, serta pengalaman. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Klien sendiri merasa menjadi picky eater karena terlalu sering mengonsumsi obat-obatan herbal dalam pengobatan alternatif. Maka klien cenderung menghindari makanan atau minuman yang terlalu berasa rempah-rempahnya. Namun, klien memiliki prestasi karena seringkali memenangkan beberapa audisi bernyanyi. Kemudian, hambatan atau ancaman yang akan dihadapi klien ke depannya yaitu pastinya membutuhkan pendampingan ketika berpergian keluar rumah akibat keterbatasan dalam mobilitas atau berpindah tempat. Selanjutnya, apabila penglihatan klien hilang, maka saluran utama di dalam memperoleh informasi dari lingkungan akan hilang. Hal ini berakibat adanya hambatan di dalam memperoleh pengalaman baru yang beraneka ragam di dunia ini, serta hilangnya rangsangan visual yang menyebabkan hilangnya rangsangan untuk mendekatkan diri dengan lingkungan, yang pada gilirannya akan menyebabkan pula hilangnya keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Peluang yang diketahui dan dicoba klien yaitu klien mendapatkan perawatan vitamin mata oleh dokter untuk tetap menjaga mata agar tidak memperparah kondisi mata, dan juga klien menjalani pengobatan alternatif yang diberikan informasinya oleh orang-orang sekitar dan masih dijalankan sampai saat ini walaupun tidak rutin. Klien menjalani pengobatan ini sampai mengelilingi beberapa daerah dengan harapan adanya perubahan kondisi mata yang menjadi lebih baik. Demikian, observasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan layanan individual pada bimbingan dan konseling untuk mengetahui kondisi klien, sehingga dapat diidentifikasikan permasalahan yang dialami klien dan bagaimana klien bersikap dan bertindak dalam menghadapi kondisi tersebut. Evaluasi ke depannya, diperlukan layanan informasi terkait konseling kesehatan pada klien, sehingga klien mampu menjalani kehidupan efektif sehari-harinya dan terhindar dari kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Sekian pemaparan materi dan hasil observasi kajian klien penyintas tunanetra. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.